Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Pak Heru. Channel yang tetap setia mendampingi Anda menjelajahi dunia AI yang semakin canggih ini. Topik kita kali ini adalah penerjemah video, transkripsi, dan text-to-speech berbasis AI dari VMX. Namun sebelum ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa tekan like, comments, dan dukung kami dengan subscribe. Nah, bagaimana keseruan AI dari VMX ini? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya. Pernah nggak sih kalian nonton film? Filmnya keren, gambarnya HD, aktornya ganteng cantik semua, tapi pas diputar, loh, subtitlenya kemana? Dialognya berbunyi dengan jelas, tapi kita cuma bisa bengong sambil mikir. Ini dia barusan ngelamar atau mau perang? Ekspresi aktornya nangis bombay, musik sedih mengalun, kita ikut terharu, padahal ternyata dia cuma bilang, dompet gue ketinggalan. Ada juga adegan debat panjang, serius banget, urat leher keluar. Kita fokus mantengin layar, sambil sok paham, padahal dalam hati cuma, ini siapa marah sama siapa sih? Dan parahnya lagi, setelah film selesai, temen nanya, gimana ceritanya? Kita jawab dengan penuh percaya diri. Intinya, mereka berjuang. Berjuang apa? Entahlah. Jadi buat kalian yang pernah nonton film tanpa subtitle, tenang, kalian nggak sendirian. Karena di dunia ini, lebih banyak orang pura-pura paham daripada yang benar-benar ngerti. Tapi tenang kawan-kawan, kita hidup di zaman yang canggih. Zaman di mana bingung nonton film tanpa subtitle sudah jadi masalah masa lalu. Sekarang, ada sebuah website AI yang bisa menerjemahkan video apapun ke berbagai macam bahasa. Namanya vmac.ai. vmac.ai bisa menerjemahkan sekaligus bikin suli suara dengan kualitas profesional. Jadi videonya tetap keren dan kita akhirnya ngerti isi ceritanya. Dan yang paling bikin dompet tersenyum, harganya kompetitif. Di vmac.ai nggak kayak kebanyakan pesaing yang tiap mau edit ulang malah nambah biaya. Di sini lebih ramah, lebih manusiawi, lebih cocok buat kreator yang dompetnya masih perjuangan. Dan tunggu dulu, vmac.ai ini bukan AI kaleng-kaleng ya. Fitur-fiturnya tuh banyak banget. Pertama, mendukung lebih dari 170 bahasa. Kedua, ini yang bikin merinding. Pengkloningan suara dalam semua bahasa. Belum cukup. vmac.ai juga punya perpustakaan lebih dari 7.000 suara. 7.000! Mau suara narator serius, suara santai, suara muda, suara dewasa, tinggal pilih. Kayak milih karakter di game. Dan yang paling penting, sinkronisasi bibir. vmac.ai secara otomatis menyesuaikan timing dialog di berbagai bahasa, supaya bibir, suara, dan visual tetap sinkron dan alami. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ya. Silahkan klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi, dan kita akan langsung menuju ke halaman utama vmac.ai. Nah, dari halaman ini, langkah pertama tentu saja login dulu. Tenang, caranya nggak ribet. Ada dua cara untuk login. Cara pertama, kalian bisa langsung klik tombol Get Started yang ada di pojok kanan atas halaman ini. Begitu diklik, kita akan langsung dibawa masuk ke halaman dashboard. Nah, dari dashboard inilah baru kita melakukan proses login. Cara yang kedua, kalau kalian lihat di tengah halaman, ada tombol Try for Free. Nah, tinggal klik tombol ini. Begitu diklik, akan muncul kotak dialog untuk login. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa login menggunakan akun Google, akun Discord, atau juga bisa pakai email kalau sebelumnya sudah pernah daftar dengan email lain. Tapi supaya nggak ribet dan lebih cepat, saya sarankan pilih aja Continue with Google. Tinggal klik, lalu pilih akun Google yang ingin dipakai dan lanjutkan prosesnya. Nah, setelah itu, kita akan langsung dibawa ke halaman dashboard dengan status sudah login.
Jadi perbedaannya simple ya. Kalau cara pertama, kita masuk ke dashboard dulu, baru login. Sedangkan cara kedua, kita login dulu, baru masuk ke dashboard. Sekarang, coba perhatikan halaman dashboard ini. Di bagian tengah halaman, kalian bisa lihat fitur unggulan dari vmag.ai yang langsung ditampilkan di sini. Lalu di sebelah kiri, ada deretan menu yang tersusun rapi secara vertikal. Menu inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses berbagai fitur di website ini. Untuk tutorial kali ini, kita akan fokus ke menu AI Tools. Tinggal klik sekali, dan nanti akan muncul berbagai fitur AI yang disediakan oleh vmag.ai. Sekarang kita mulai dari fitur Video Translator. Dari halaman Video Translation ini, kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita bisa upload video sendiri yang ingin kita ubah bahasanya. Atau yang kedua, kita juga bisa mengambil video langsung dari internet dengan memasukkan link ke kolom yang sudah disediakan di sini. Tapi supaya lebih praktis dan gak repot, untuk contoh kali ini, kita pakai saja salah satu video contoh yang sudah disediakan oleh vmag.ai. Setelah itu, kita lanjut ke bagian Original Language. Di sini, kita pilih bahasa asli dari video tersebut. Kalau kalian yakin bahasanya apa, silahkan pilih secara manual. Tapi kalau nggak yakin atau mau lebih simple, tinggal pilih saja Auto Detect. Di bagian bawahnya, kalian bisa lihat ada tombol untuk upload file subtitle. Kalau misalnya kalian sudah punya subtitle sendiri. Kalau nggak ada, bagian ini bisa langsung kita lewati. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Target Language. Di sini, kita diminta memilih video ini mau diubah ke bahasa apa. Sebagai contoh, kita pilih bahasa Indonesia. Caranya gampang, tinggal ketik Indonesia di kolom pencarian. Nanti akan langsung muncul bahasa Indonesia. Bahkan, menariknya, di sini juga tersedia bahasa Jawa. Setelah itu, kita lanjut ke pengaturan speaker. Untuk bagian ini, kita pilih saja Auto Detect. Di bagian bawahnya lagi, kita akan diminta memilih gaya suara. Di sini ada beberapa opsi. Mau suara yang lebih emosional, lebih konsisten, mengikuti pengaturan sistem, atau kita juga bisa atur manual sendiri. Untuk contoh kali ini, kita pilih saja yang lebih konsisten. Setelah itu, kita diminta memilih apakah kita akan mengizinkan sistem menyesuaikan kecepatan video atau tidak. Bagian Advanced Options untuk sementara kita lewati dulu. Kalau semua pengaturan sudah siap, langkah terakhir tinggal klik tombol Submit. Setelah kita tunggu beberapa saat dan prosesnya selesai, videonya sudah jadi. Yang tadinya berbahasa Inggris, sekarang sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Dan yang paling kerasa, suaranya tetap enak didengar, gerak bibirnya masih kelihatan natural, gak ada rasa aneh, gak ada kesan dipaksakan. Keren kan? Mr. berkata, Best YouTube Bites mulai dari rahasia judul dan thumbnail hingga menumbuhkan channel di YouTube. Jauh lebih mudah mendapatkan 5 juta penayangan pada satu video daripada 50.000 penayangan pada 100. Dia juga mengungkapkan bagaimana dia bisa menarik penonton di videonya dan apa yang akan dia lakukan jika memulai. Dari awal, apa Nasihatnya kan, yang kamu berikan pada dirimu sendiri saat memulai? videomu jelek. Kamu pikir videomu bagus tapi jelek. Kau tahu? Memang begitu. Dan semakin cepat kamu belajar membuat video yang bagus, hebat, yang benar-benar ingin ditonton orang, semakin cepat pula kamu dapat penayangan. Menurutku itu pelajaran terbesarnya karena saat aku umur 14, kupikir videoku yang terbaik di dunia. Ternyata tidak. Jelek sekali. Banyak orang membuat video yang jauh lebih baik dari. Sekarang kita lanjut ke fitur Audio Translator. Di halaman ini, kita bisa mengunggah file audio yang ingin kita terjemahkan ke bahasa lain. Untuk percobaan kali ini, supaya lebih cepat dan praktis, kita pakai saja salah satu contoh audio yang sudah disediakan langsung di website ini. Untuk pengaturan lainnya, kita samakan saja dengan pengaturan yang tadi kita gunakan di Video Translator. Perbedaannya hanya di bagian Target Language. Kalau tadi kita pilih bahasa Indonesia, kali ini kita ubah menjadi bahasa Korea. Setelah semua pengaturan selesai, langkah terakhir tinggal klik tombol Submit.
Dan ini dia hasilnya. 제가 수줍음이 많은 아이였기 때문인 것 같아요. 오디션을 보기 시작하면서 자신감과 자존감을 얻기 시작한 것 같아요. 오디션을 위해 제 작은 의상을 직접 만들고 머리도 직접 하고 화장도 직접 했어요. 그리고 제 옷을 직접 만들고 티셔츠를 잘라서 만들기도 했고요. 이런 다양한 캐릭터에 빠져드는 경험이 제가 틀에서 벗어나는데 도움이 됐던 것 같아요. 전 정말 수줍음이 많은 아이였거든요. 제가 연기를 하면서 적어도 제 직업에 있어서 이 일을 사랑하는 이유는 스스로를 덜 비판하고 이것저것 시도하고 도전할 수 있는 공간을 마련해 주기 때문이에요. Sekarang, mari kita coba fitur selanjutnya, yaitu text-to-speech. Fitur ini banyak banget yang cari, terutama buat kalian yang bikin konten dan butuh suara untuk narasi tanpa harus rekaman sendiri. Begitu kita masuk ke halaman text-to-speech, langkah pertama adalah memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Caranya gampang, kita bisa mencarinya lewat voice library yang ada di sebelah kanan layar. Sebagai contoh, di sini saya pilih bahasa Indonesia. Begitu bahasa dipilih, voice library akan langsung menyesuaikan dan menampilkan daftar suara bahasa Indonesia saja. Selain memilih suara dari voice library, kita juga sebenarnya bisa mengunggah file suara sendiri, misalnya suara kita sendiri atau bahkan suara tokoh terkenal. Tapi untuk contoh kali ini, supaya lebih simpel, kita pakai suara dari voice library saja. Setelah itu, silahkan ketik kalimat atau naskah yang ingin diubah menjadi suara. Kalau sudah, kita bisa mengatur kecepatan suaranya sesuai kebutuhan. Mau lebih santai atau sedikit lebih cepat, tinggal sesuaikan saja. Di sebelah kanannya, ada juga opsi untuk upload subtitle kalau memang diperlukan. Dan kita juga bisa mengatur apakah ingin ada jeda pada periode waktu tertentu, supaya hasil audionya terdengar lebih natural dan enak didengar. Kalau semua sudah diatur, langkah terakhir tinggal klik tombol Generate Voice. Berikut hasilnya. Silahkan dengarkan baik-baik. Hai, selamat siang. Perkenalkan, saya Suara dari AI. Senang sekali melihat Anda masih di sini menyimak video di channel yang keren ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia ya. Selanjutnya, kita coba fitur transcription. Untuk menggunakan fitur ini, kita perlu mengunggah sebuah video. Setelah videonya diupload, kita tentukan mode transkripsinya. Kemudian, untuk pengaturan jumlah speaker dan original language, kita pilih saja Auto Detect. Lalu tentukan bahasa terjemahan hasil transkripsi. Tapi ini sifatnya opsional ya. Kalau semua pengaturan sudah siap, tinggal klik Submit. Dan berikut ini hasilnya. Sekarang, kita coba fitur terakhir, Subtitle Translator. Di fitur ini, kita sebenarnya diminta untuk mengunggah video. Tapi untuk contoh kali ini, kita gunakan saja video contoh yang sudah disediakan di sini. Setelah itu, kita tentukan original language. Lalu kita pilih bahasa untuk subtitlenya. Untuk bagian subtitle type, pastikan kita pilih Translated, karena kita ingin subtitlenya dalam bahasa hasil terjemahan. Kalau semua pengaturan sudah beres, langkah terakhir tinggal klik tombol Submit. Berikut hasilnya. I got an idea for a Heinz ketchup commercial. I was at this super posh restaurant. Super posh. The type of place that has chandeliers and paintings on the wall and way too many forks. I think classical music was playing. But maybe it was jazz. No, definitely classical. The hostess walks up to me and she says, "Mr. Sheeran, is this your first time dining with us?" And I say, "Yep." The waiter comes over, he's telling me about the specials. Super fancy, fancy vegetables, fancy sauces. I said, "Sounds fancy." Demikianlah pembahasan
singkat mengenai penerjemah video berbasis AI dari VMIJ. Semoga video tadi bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, dan menjadi hiburan bagi semua. Sebelum berpisah, jangan lupa tekan like, beri comments, dan dukung kami dengan subscribe ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.